بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini karunia, anugerah, nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita sebagai hambanya, terus berlanjut dan terus bertambah. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia dan anugerah yang Allah Azza wa Jalla telah limpahkan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ingin sama-sama mendengarkan bagian dari firman Allah Azza wa Jalla ataupun bagian dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya dengan bertambahnya ayat yang kita dengar, hadis yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan, kita pun bertambah kedekatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu harapan kita di setiap majlis. Ketika kita hadir di majlis ilmu, maka harapan diri kita adalah agar semakin hari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cukup bahagia dan kita cukup bangga. Kenapa? Karena kita menjadi umat yang terpilih dan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala menjadikan kita bagian dari umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik ini memiliki sifat yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kita mengetahui bahwasanya umat Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam ini berada di tengah-tengah. Di saat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sedang mengisyaratkan bahwasanya keberadaan umat ini di antara dua umat yang bertolak belakang. Dan kita berada di as-siratal mustaqim atau jalan yang lurus, yaitu keberadaan umat Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Di samping kanan, di samping kiri ada umat-umat yang mereka tersesat ataupun mereka mendapatkan murka dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman,
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua golongan di sana. Golongan yang pertama adalah al-maghdub 'alaihim. Golongan yang dimurkai oleh Allah. Golongan yang kedua adalah golongan yang waladdallin. Orang-orang yang tersesat. Golongan yang pertama disebutkan oleh tafsir bahwasanya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasara. Apakah hanya sebatas orang Yahudi saja dan apakah hanya sebatas orang Nasara saja? Artinya, apakah yang dimurkai itu hanya sebatas orang-orang Yahudi saja? Dan apakah yang tersesat itu hanyalah orang-orang Nasara saja? Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya kenapa orang Yahudi itu dimurkai dan kenapa orang Nasara itu tersesat. Sehingga kalau kita mengetahui sebabnya mengapa, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan murka ini akan datang kepada orang-orang yang memiliki sifat yang sama. Kesesatan itu juga akan diberikan kepada orang-orang memiliki sifat-sifat yang sama. Maka para ahli tafsir mengatakan orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah karena sebabnya adalah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ketika mereka mengetahui tentang kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW, tapi justru mereka tidak tunduk di bawah dakwahnya Rasulullah. Sehingga kelompok pertama adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah yang tersesat, yang disebutkan mereka adalah orang-orang Nasara. Para ahli tafsir mengatakan orang-orang Nasara itu sebabnya mereka tersesat adalah karena mereka ini tidak memiliki ilmu tapi dia beramal. Mereka beramal tanpa ilmu. Umat Muhammad alaihi afdalus salati wa atammus salam berada di tengah-tengah dua golongan. Golongan yang pertama tadi memiliki ilmu tapi tidak beramal. Golongan yang kedua tadi adalah mereka yang tidak memiliki ilmu tapi beramal. Maka apabila kita ingin menjadi benar-benar sebagai ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah, maka kita akan menggabungkan antara ilmu dan amal. Kita menggabungkan antara ilmu dan amal. Dengan ilmu dan beramal kita menyelisih orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Dengan ilmu dan amal kita menyelisih orang-orang yang tidak memiliki ilmu tapi beramal. Sehingga kita berada di tengah-tengah. Lalu kemudian ketika kita membaca sejarah para sahabat, para tabi'in dan para immatul Islam, maka yang sering terdapat adalah penegasan ahlul ilmi pada sifat yang pertama tadi, yaitu apa? Mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Kita kalau melihat nasihat-nasihat dari salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, lebih banyak mengarahnya kemana? Yang ke pertama tadi, yaitu apa? Hendaknya seseorang ketika setelah memiliki ilmu, dia meningkatkan dengan amal. Makanya inilah yang menjadi slogan pada waktu itu. Ini bisa disimpulkan mengapa demikian? Karena pada zaman mereka itu tersebarnya ilmu. Karena pada zaman mereka, pada salafus saleh, tersebarnya ilmu. Sehingga dengan ilmu yang tersebar dan meluas, yang ditekatkan bukan ilmunya, tapi beramalnya. Karena ilmu memang sudah tersebar, orang banyak berbondong-bondong untuk belajar. Maka sehingga yang ditekankan adalah amalnya. Maka sehingga mengapa itulah di kalangan para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, seringkali penegasan mereka di sifat yang pertama tadi, agar seseorang tidak terjatuh dalam perkara memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi.
Tapi di saat ilmu sudah hilang dan yang tersebarnya adalah kebodohan, maka sudah selayaknya kita menyorot yang sifat yang kedua. Sekarang pertanyaannya pada zaman kita ini, apakah yang tersebar itu adalah ilmu atau kebodohan? Yang tersebar adalah kebodohan. Sehingga disinilah penting sekali untuk menyorot sifat yang kedua, yaitu apa? Beramal tanpa ilmu. Jadi beda zaman dan beda keadaan. Makanya kalau kita melihat pada zaman salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, dari kalangan sahabat, para tabi'in, penegasan mereka, penekanan mereka, bagaimana manusia itu meningkatkan amal setelah mereka mendapatkan ilmu. Tapi di zaman kita dengan tersebarnya kebodohan, sekalipun ilmu juga masih ada, tapi banyak orang yang tersesat dalam kebodohannya, sehingga penting sekali untuk kita menyorot bagian yang kedua, yaitu apa? Agar kita tidak terjatuh dalam beramal tanpa ilmu. Dan kita perlu menyadari bahwasanya Rasulullah SAW sudah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat terdahulu sebelum kalian. Kemudian para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, apakah yang dimaksud umat sebelum itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, faman idzan, siapa kalau bukan mereka? Maka pada zaman tersebarnya ilmu, yang sering terjadi adalah ilmu banyak tapi amalnya sedikit. Ini pada zaman tersebarnya ilmu. Tapi di zaman tersebarnya kebodohan, sebaliknya. Orang semangat untuk beramal, tapi tidak memiliki ilmu. Sehingga ini penting sekali untuk ditegaskan pada kesempatan pagi hari ini, agar kita tetap terjaga. Selain kita juga menjaga dan meningkatkan ilmu kita dan menjaga amal, kita jangan sampai terjebak dengan seperti sifatnya orang-orang Yahudi yang mereka miliki ilmu tapi tidak beramal, atau sifatnya orang-orang Nasara yang mereka ini tidak memiliki ilmu tapi semangat dalam beramal. Maka dari situ Allah Azza wa Jalla menegur ahli kitab dengan firman-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya bagian dari keyakinan dan tradisi mereka itu adalah antara ilmu yang tidak diamalkan atau beramal yang tidak didasari ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Ini kalian yang sedang berdiskusi dengan diskusi yang dilandasi dengan ilmu, yaitu antara ahli kitab, antara orang Yahudi dan Nasrani saling mengklaim bahwasanya kami memiliki nabi, yaitu Musa menurut orang-orang Yahudi, dan Nasara kami juga memiliki nabi, yaitu Isa. Diskusi ini dilandasi ilmu. Setiap masing-masing memiliki ilmu. Yahudi membawakan Tauratnya dan Nasara membawakan Injilnya. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla tegur kemudian, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Tapi kenapa kalian juga berdiskusi pada hal-hal yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya? Yaitu adalah tentang Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim alaihi afdhalus salati wa atammus salam, Nabiullah Ibrahim ini menjadi nabi yang diperebutkan antara dua kubu. Orang-orang Yahudi mengaku Nabi Ibrahim itu nabinya, orang-orang Nasrani juga mengaku Nabi Ibrahim itu nabinya. Makanya Allah Azza wa Jalla membantah, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Karena kedua kelompok ini sama-sama mengaku bahwasanya Ibrahim bagian dari kelompoknya. Allah Azza wa Jalla menegur, kenapa kalian saling rebut dan berdiskusi tentang Ibrahim padahal kalian tidak memiliki ilmunya? Silahkan kalian berdiskusi tentang Musa dan Isa karena kalian memiliki ilmunya.
Tapi kata Allah, "Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm." Kenapa kalian berdiskusi pada sesuatu yang kalian tidak miliki ilmunya? Di sisi tertentu, orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Di sisi yang lain, orang-orang Nasara tidak memiliki ilmu tapi mereka bersemangat amal. Tapi keduanya bersepakat. Seringkali terjadi kesepakatan di mana mereka juga sama-sama berdiskusi, berdebat, di mana perdebatan ini keduanya pun tidak memiliki ilmunya. Allah Azza wa Jalla berfirman tadi, "Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm." Poinnya atau yang perlu digarisbawahi adalah apa yang mereka lakukan dan gaya berpikir mereka itu akan diwariskan kepada umat ini. Karena Rasulullah sudah bersabda, "Tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jejak perjalanan mereka sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga di kalangan umat ini ada orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Sebagaimana juga ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tapi semangat beramal. Sebagaimana juga ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tapi tidak beramal, ataupun yang tidak memiliki ilmu tapi beramal, semuanya berdiskusi dalam perkara-perkara yang keduanya ini, dua kelompok ini tidak memiliki ilmu di dalamnya. Maka Allah Azza wa Jalla menegur tadi, "Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm." Kenapa kalian berdiskusi? Kenapa kalian berdebat pada perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya? Maka umat ini terpilih, umat ini menjadi mulia karena terbebaskan di antara dua sifat itu. Sehingga umat ini harus menggabungkan antara al-ilmu wal amal. Antara ilmu di sisi tertentu dan antara amal di sisi tertentu. Tapi pada zaman tersebarnya kebodohan, maka yang akan menjadi sorotan adalah bagian yang kedua. Dan pada zaman yang tersebarnya keilmuan dan tersebarnya ilmu dan para ulama, maka akan menjadi sorotan yang pertama. Makanya banyak sekali ucapan-ucapan salafus salih ridwanullahi ta'ala yang menegaskan apa? Menegaskan bagian yang pertama tadi. Ilmu itu bukan banyaknya menghafal, ilmu itu bukan banyak riwayat, ilmu itu bukan banyak guru, tapi ilmu itu adalah meningkatkan amal dan seterusnya. Itu banyak sekali ditemukan dalam ucapan-ucapan salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Tapi mungkin sangat sedikit ucapan mereka membahas tentang pentingnya seseorang itu memiliki ilmu sebelum beramal. Kenapa? Karena memang pada waktu itu tersebarnya ilmu. Sehingga orang-orang yang berada pada zaman itu lebih cenderungnya adalah mereka beramal itu dengan ilmu. Karena ada ulama, ulamanya banyak dan ilmu masih tersebar. Tapi di zaman kita sebaliknya, di saat kebodohan tersebar merajalela, dan di saat kebodohan ini merajalela, di sana ada orang-orang yang sudah haus dengan ilmu. Ketika mereka haus dengan ilmu, bosan dengan hidup yang begitu-begitu saja, mereka pun ingin kembali kepada agama Allah. Dengan semangatnya ini, maka mereka berlomba untuk beramal. Tapi yang menjadi masalah, dari kebodohan memiliki semangat untuk beramal, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka itu berujung pada waladhdallin tadi, orang-orang yang tersesat, seperti orang-orang Nasara. Maka dari situlah kalau kita melihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya menyebutkan satu bab membahas babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab menjelaskan tentang ilmu sebelum al-qaul, mengucapkan sesuatu, atau wal amal, mengamalkan sesuatu. Kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika." Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sudah mengisyaratkan bahwasanya penting sekali bagi seseorang sebelum mengucapkan atau sebelum beramal, dia melandasi amalan dan ucapannya itu dengan ilmu. Tidak cukup hanya semangat untuk kembali kepada Allah. Tidak cukup hanya semangat untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW.
Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka berujung pada waladhdallin, sifatnya orang Nasara tadi. Dan yakinlah, orang yang memiliki amal yang banyak tapi didasari dengan ilmu akan berujung pada seperti kasusnya orang-orang Nasara tadi. Mereka akan terus tersesat dengan alasan yang penting kita berpegang dengan agama Allah, yang penting kita meningkatkan agama Allah Azza dan seterusnya dalam beragama. Sehingga penting sekali bagi seseorang untuk menyadari bahwasanya ilmu itu penting sebelum kita melakukan sesuatu dan sebelum kita mengatakan sesuatu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah Azza wa Jalla mengharamkan beberapa yang diharamkan, kemudian di akhirnya Allah mengharamkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian itu berbincang atau mengatakan sesuatu atas nama Allah sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini apa? Ini menunjukkan dia berani berucap, dia berani berkata, tapi tidak ada ilmunya. Maka sehingga kembali lagi bagaimana kita meningkatkan ilmu kita. Di zaman yang penuh dengan kebodohan ini, kita penting sekali untuk kita mengetahui segala sesuatu dengan ilmu. Entah itu dalam urusan peribadatan kita, entah itu dalam urusan kehidupan keseharian kita, rumah tangga, jual beli dan seterusnya. Karena sekarang orang sudah lagi tidak menghiraukan. Padahal semuanya sudah diatur dalam beragama ini. Syariat Allah sudah sempurna dan seluruhnya sudah diatur. Jual beli diatur, pinjam minjam diatur, sebagaimana sholat diatur, sebagaimana hubungan keluarga diatur, semuanya Allah Azza sudah atur. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu, lalu dengan apa dia akan menjalani kehidupannya? Bahkan dalam keurusan-urusan duniawi pun, jadi kaidah pentingnya ilmu sebelum beramal, ini bukan hanya kaidah dalam syariat saja, tapi kaidah dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ada seorang yang akan mengobati penyakit orang lain tanpa dia memiliki ilmunya. Tidak mungkin seseorang akan menggarap rumah, menggarap gedung, properti dan seterusnya tanpa dia mengetahui ilmunya. Kalau seandainya dalam urusan-urusan duniawi saja kita menerapkan kaidah yang sangat mendasar ini, lalu bagaimana seharusnya kita menerapkan dalam urusan-urusan akhirat? Jadi kita dalam urusan duniawi, semuanya kita kalau ingin melakukan sesuatu pasti dengan ilmu. Kita ingin membeli tanah, kita ingin beli rumah, pasti kita pelajari dulu. Ketika kita ingin berobat kepada seorang dokter, kita juga pelajari dokternya sudah mahir, sudah punya pengalaman apa dan seterusnya. Gak ada tiba-tiba tanpa ada ilmu orang buka praktek kemudian ramai begitu. Atau orang melakukan sesuatu tanpa dia mendasari dengan ilmu, yang penting dia jalan aja. Tidak ada dalam kehidupan dunia. Maka kaidah yang mendasar ini seharusnya juga kita tarik dalam kaidah beragama kita. Yang menjadi masalah, kalau dalam urusan dunia kita sangat teliti. Kita tidak mengambil tindakan, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kecuali dengan pertimbangan pengetahuan yang kita ketahui. Tapi giliran dalam beragama, yang penting ketulusan dalam niat. Yang penting keikhlasan, yang penting semangat dalam mengerjakan sunnatil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Maka itu tidak cukup. Kembali lagi, segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman tadi, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla mengedepankan, kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Fa'lam, kata Allah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Jalla wa'ala. Kalau engkau ya Muhammad sudah kamu ketahui, khitab ini atau firman ini memang ditujukan kepada Rasulullah. Tapi bukan hanya Rasulullah SAW yang dimaksud, melainkan Rasul dan umatnya. Fa'lam ya Muhammad anta wa ummatuk. Anta wa ummatak. Ketahuilah ya Muhammad, engkau
dan umatmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian wastaghfir li dzambik. Baru kemudian saja beramal. Dan maksud dalam beramal itu lebih luas daripada amalan jawarih yang kita kenal dengan anggota tubuh kita. Tapi amal di sini maksudnya al-qaulu wal amal. Ucapan dan amalan. Entah itu ucapan dengan lisan atau ucapan di dalam hati, atau amalan dengan jawarih anggota tubuh kita, ataupun amalan dalam hati. Semuanya ini harus kita jalani dengan ilmu. Dan sesungguhnya keimanan seseorang tidak mungkin menjadi iman yang sah tanpa didasari dengan ilmu. Karena keimanan itu memerlukan keyakinan. Dan bagaimana seseorang bisa yakin tanpa didasari dengan ilmu? Tidak mungkin. Yang membuat orang yakin itu karena adanya ilmu. Dan ketika dia sudah yakin, maka dia akan beriman. Maka disitulah dia akan berjalan. Tapi yang menjadi masalah, kalau seseorang tidak memiliki ilmu, tapi dia semangat saja, entah itu semangat dalam mengucapkan atau semangat dalam beramal, ini akan terjatuh dalam sifatnya orang-orang Nasara. Dan ini tersebar pada zaman kita. Di saat manusia ini sedang haus dengan ilmu, mereka berbondong-bondong menghadiri kajian-kajian yang ada. Setelah mereka mendapatkan sebagian yang ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, seakan-akan mereka sudah menguasai seluruh ilmu. Akhirnya mereka semangat dalam mengamalkan. Kita perlu akui, semangat dalam mengamalkan, semangat dalam berpegang teguh di atas syariat Allah, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ingat, semangat tidak cukup untuk mencapai jalan menuju Allah. Harus diikuti dengan ilmu pula. Hadir sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali di majelis ta'lim, bukan berarti kemudian kita sudah menguasai seluruh ilmu agama dan kita bisa mengamalkan apapun sesuka hati kita. Ataupun kita mengucapkan sesuka hati kita. Makanya kembali lagi kepada ucapannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seseorang yang mengetahui kedudukan dirinya. Sekali dia mendapatkan ilmu, ilmu yang didapatkannya diamalkan. Sekali dia mendapatkan ilmu lagi, ilmu yang didapatkan diamalkan. Ilmu yang belum didapatkan, ya jangan diamalkan. Termasuk pula ilmu yang itu dilakukan untuk diri sendiri dan ilmu yang ia akan sebarkan di masyarakat. Sebagaimana kita ini tidak boleh melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, itu peribadatan kita misalkan, tidak bisa kita melakukan suatu ibadah tanpa didasari ilmu. Kita juga tidak boleh menyuarakan kebenaran yang kita anggap kebenaran tanpa ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, menyerukan kepada Allah Azza wa Jalla, menuju Allah Azza wa Jalla ala basiratin. Di atas ilmu. Di atas ilmu. Sehingga mengajak manusia dengan ilmu yang kita sudah dapat pun membutuhkan ilmu. Ini penting karena apa yang kita dapatkan dari ilmu yang ada itu bisa jadi bisa kita terapkan, tapi belum tentu bisa kita suarakan. Karena kita tidak memiliki ilmu, bagaimana dan ketentuan apa ketika kita mengutarakan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan ilmu yang kita dapatkan, ini harus diterapkan untuk diri kita. Tapi mungkin bisa jadi kita belum mendapatkan ilmu yang kita dapatkan ini, bagaimana caranya untuk disebarkan kepada masyarakat. Ini juga butuh ilmu. Sehingga tidak hanya sebatas semangat. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Di atas ilmu. Dan tidak segala sesuatu yang kita ketahui harus kita sebarkan. Dan tidak segala ilmu yang kita dapatkan harus kita ajak manusia kepadanya.
Haddithin nas bima ya'qilun atau bima ya'rifun. Ajaklah manusia atau berbincanglah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka itu bisa menalarnya, bisa memahaminya. Seringkali orang yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu mendapatkan 1, 2, 3, 4, 100 maklumat, kemudian yang ditampungnya ini sudah merasa dia banyak, akhirnya dia menyebarkannya begitu saja. Padahal menyebarkan ilmu pun membutuhkan ilmu. Dalam kajian-kajian ilmu, dalam kajian-kajian taklim, yang diajarkan adalah ilmu yang bagaimana kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Sedangkan ilmu yang harus kita sebarkan itu memerlukan pengajian yang lain. Bagaimana cara mengajak manusia, bagaimana cara berdakwah kepada Allah. Maka sehingga kembali lagi semangat yang menggebu-gebu dalam berpegang teguh di atas sunnatil Mustafa dan berpegang teguh di atas syariat Allah ini harus didasari dengan ilmu. Entah itu dalam beramal untuk diri kita sendiri ataupun kita juga menyerukan dan mengajak orang lain kepada agama Allah ini. Kembali lagi kepada firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Subhanallah, wa ma ana minal musyrikin. Makanya yang terjadi ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, sekarang kita ini berada di zaman kebodohan. Ilmu dan sumber-sumber ilmu semakin sedikit. Manusia haus dengan ilmu, tapi terkadang ia tidak sampai kepada telaga ilmu. Setelah dia mendapatkan ilmu, seakan-akan dia mendapatkan sesuatu yang baru. Setelah dia menghadiri majelis ilmu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia melihat orang-orang yang belum mendapatkan ilmu, melihat kepada dirinya sendiri dan membandingkan kepada orang lain, seakan-akan dia sudah menguasai ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Semangat untuk mengajak orang lain tadi. Padahal mengajak orang lain menuju ilmu pun membutuhkan ilmu. Mengajak orang lain kepada kebenaran pun membutuhkan kebenaran. Makanya dalam syariat itu, sebagai contoh saja, permasalahan ada satu pondasi yang penting dalam syariat, kewajiban yang penting dalam syariat adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ahlul ilmi mengatakan ketika dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di Syarah Muslim, ia mengatakan hal ma'ruf yang mana kita dituntut untuk mengajak manusia dan hal yang mungkar di mana kita diperintahkan untuk mencegah manusia, itu adalah perkara-perkara yang disepakati oleh ulama. Sedangkan perkara-perkara yang diperdebatkan oleh ulama, maka itu bukan ranah seluruh orang, melainkan itu ranahnya para ulama yang memiliki ilmu untuk menyampaikan ilmu tadi. Sedangkan kita sebagai pemula, kita sebagai orang awam, maka kewajiban kita menyerukan apa? Perkara ma'ruf yang disepakati oleh para ulama. Dan kita mencegah manusia dari kemungkaran yang disepakati para ulama. Itu yang perlu kita cegah dan itu yang perlu kita ajak manusia ke dalamnya. Tapi yang diperdebatkan, yang diperselisihkan, itu bukan lagi ranah kita sebagai seorang pemula atau sebagai seorang penuntut ilmu. Itu ranahnya para ulama. Ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika membahas tentang hadis "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kemungkaran yang dimaksud, bolehnya seseorang itu atau kewajiban seseorang itu mengingkari mungkar adalah kemungkaran yang disepakati. Itu pun, kemungkaran yang disepakati pun, apabila nanti kemungkaran itu diingkari dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka pun dilarang seseorang untuk mengingkarinya. Jadi masih ada syarat-syarat yang lain. Masih ada ketentuan yang lain. Sehingga disinilah pentingnya seseorang benar-benar mengenal bagaimana ia menerapkan ilmu yang telah didapatkan.
Maka bagi seorang pemula, yang terpenting bagi dirinya adalah dirinya. Setelah dia mendapatkan ilmu, maka bagaimana ia menerapkan untuk dirinya. Kemudian menerapkannya untuk orang yang ia bertanggung jawab keselamatan akhiratnya, keluarga terdekatnya. Istrinya, anaknya, itu yang paling utama. Sedangkan orang lain di luar sana, maka kembali lagi, kalau itu adalah perkara ma'ruf yang disepakati, mari kita ajak manusia. Jadi tidak terbatas, misalkan mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Ini adalah kewajiban setiap umat. Setiap individu dari kita memiliki kewajiban. Bukan hanya kewajiban seorang ustadz, bukan hanya sebagian kewajiban seorang ulama. Tapi setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain yang belum sholat untuk dia sholat. Kenapa? Karena perkara sholat itulah ma'ruf, perkara kebaikan yang disepakati ahlul ilmi, disepakati umat Islam. Sebagaimana kalau ada kemungkaran di sana, kemungkaran yang sudah disepakati para ulama dan disepakati umat Islam, inilah yang perlu dicegah. Ketika misalkan orang yang tidak menutup auratnya, ini semua sepakat bahwasanya ketentuan dalam beragama seorang wanita harus menutup auratnya. Terlepas nanti ada perselisihan mana batasan aurat, itu urusan yang lain. Tapi kita menyerukan bagaimana seseorang itu menjaga dan menutup auratnya. Maka di mana kita akan bersama-sama untuk menyuarakan kebenaran dan untuk mencegah kebatilan dalam perkara-perkara yang disepakati. Sedangkan perkara-perkara yang diperdebatkan, maka itu serahkan kepada para ulama yang mereka mengetahui bagaimana cara menyampaikan ilmu. Karena ilmu setelah kita dapatkan, berarti kita harus mengetahui ilmu ini bagaimana kita praktekkan. Setelah kita praktekkan, kita harus mengetahui dan mengilmui bagaimana ilmu ini kita sebarkan. Setelah kita sebarkan nanti, bagaimana kita tetap istiqamah di jalan ilmu, di jalan beramal, dan di jalan menyebarkan ilmu. Itu semua ada tahapannya. Tapi terkadang orang dengan semangatnya, sekali mendapat ilmu, maka dia langsung menerapkan semuanya. Ilmu yang saya dapatkan berarti untuk diri saya dan untuk semua orang. Sehingga saya mendapatkan satu ilmu, kemudian saya langsung sebarkan. Terkadang pula orang berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, "Ballighuni walau ayah. Uhaddithu an bani Israel wala haraj." Sampaikanlah tentang diriku walaupun satu ayat. Dan kisahkanlah tentang Bani Israel tanpa ada perlu kita enggan untuk menceritakannya. Terkadang orang begitu. Karena dia sudah tahu ilmu, Rasulullah bersabda apa? "Ballighu anni wala ayah." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Sampaikan tentang diriku walaupun satu ayat. Apakah pertanyaannya hadis ini yang umum hadisnya? Kata Rasulullah, "Ballighu anni." Sampaikan tentang atau sampaikan dariku sesuatu walaupun satu ayat. Apakah keumuman ini berlaku? Artinya semua yang di Rasulullah SAW sebutkan harus kita sampaikan? Kita melihat bagaimana peristiwa para sahabat. Apakah seluruh hadis yang mana Rasulullah SAW sampaikan itu, apakah disampaikan oleh para sahabat? Jawabannya tidak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah SAW wi'ain, dua bejana besar. Maksudnya ada dua ilmu besar yang aku hafal dari Rasulullah. Ilmu yang pertama aku sudah sebarkan. Ilmu yang kedua aku tidak sebarkan. Kenapa? Karena apabila ilmu ini aku sebarkan, maka akan menimbulkan fitnah. Kita juga mengenal Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengatakan, semuanya manusia akan masuk surga. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kepada manusia ini?" Kata Rasulullah, kalau engkau sampaikan maka mereka akan bersandar. Karena semuanya orang beriman akan masuk surga. Tidak lagi ada motivasi untuk beramal. Asalkan dia punya keimanan nanti masuk surga. Kata Rasulullah, tidak, jangan sampaikan. Sehingga agar manusia tidak tidak bersandar hanya sebatas dengan keimanan. Mu'adz bin Jabal sepanjang hidupnya tidak pernah menyampaikan hadis ini. Tapi ketika beliau akan wafat, baru beliau menyampaikan. Sehingga di sana, tidak semua ilmu yang kita ketahui harus kita sampaikan.
Sebagaimana kita pun mendapatkan ilmu yang beragam, kita juga tidak bisa menerapkan seluruhnya. Kita hanya menerapkan, mengamalkan ilmu yang kita yakini sebagai kebenaran. Menurut kita. Kita praktekkan. Kenapa? Misalkan seseorang ikut hadir di majelis ta'lim di beberapa ulama dan ustadz yang berbeda. Maka dia mendapatkan ustadz ini berpendapat demikian, ustadz itu berpendapat demikian, ustadz itu. Dia menampung maklumat. Dia menampung banyak ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan mengamalkan seluruh ilmu yang didapatkan? Jawabannya tidak mungkin. Pasti dia akan memilih salah satunya. Sebagaimana ilmu yang tertampung banyak dalam diri kita ini tidak bisa kita terapkan seluruhnya, maka ilmu yang kita tampung juga tidak bisa kita sampaikan seluruhnya. Kita harus cerdas dalam menyampaikan. Kapan kita menyampaikan, kepada siapa kita menyampaikan, dalam kondisi apa kita menyampaikan. Dan kita harus tahu apa yang harus kita sampaikan terlebih utama daripada yang selanjutnya. Memulai yang aham, fal aham, yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang selanjutnya. Menyampaikan sesuatu yang diwajibkan, yang jelas kewajibannya, nyata kewajibannya, kemudian yang derajat di bawahnya dan di bawahnya. Sedangkan perselisihan dalam ilmu, dalam perkara beragama, serahkan yang menyampaikannya para ulama. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sekarang orang baru ikut kajian 1, 2, 3, 4 kali. Ikut kajian, semangat miliki ilmu, semangat beramal. Kemudian ia mulai mengajak manusia untuk mengamalkan apa yang telah diamalkannya. Akhirnya apa? Manusia menjadi tolak ukurnya adalah dirinya. Kalau dia bisa, maka orang lain harus begini. Kalau dia begini, maka orang lain harus begini. Dan seterusnya. Sehingga ilmu yang didapatkan, ia harus juga mengukur orang lain dengan yang semisal. Padahal berbeda. Para sahabat Rasulullah SAW pun, ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasulullah berikan kepada para sahabat. Pertanyaannya, ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya dan Rasulullah SAW terapkan, apakah penerapan ini juga berjalan bersama-sama semuanya memiliki tingkatan yang sama? Jawabannya tidak. Abu Bakar tidak seperti Umar, Umar tidak seperti Utsman, Utsman tidak seperti Ali. Lalu bagaimana dengan kita yang ingin dalam benak kita semuanya ingin seperti Abu Bakar, semuanya ingin seperti Umar, semuanya ingin seperti sahabat-sahabat Rasulullah? Padahal tidak mungkin. Maka kita bisa sebagai seorang muslim, kita berpegang pada dasar-dasar utama dalam beragama. Kewajiban-kewajiban yang nyata, keharaman-keharaman yang nyata. Misalkan, memakan harta haram, mengambil haknya orang lain. Siapa yang tidak mengharamkannya ini? Bukankah masih banyak praktek tata cara beragama yang itu mengambil haknya orang lain dengan cara sogoan, dengan cara korupsi dan seterusnya? Semua mengingkari. Ini kita serukan. Kenapa? Hal yang disepakati. Tapi kalau sudah mulai dalam hal-hal yang mendetail dalam perusahaan agama, masail furu'iyah, masail cabang dalam beragama, kalaulah kita sudah memiliki pilihan, misalkan saya memilih yang begini, ya sudah, silahkan lanjutkan apa yang Anda pilih. Tapi tidak perlu membuat gaduh. Tidak perlu terus ikut berkomentar. Yang lebih benar itu begini, yang ini salah. Cukup saya katakan, menurut saya atau condong saya lebih condong, saya lebih nyaman mengerjakan yang satu ini. Saya tidak nyaman mengerjakan yang ini. Tapi dia tidak menafikan, kalau yang di sana bisa jadi di sana itu juga mengikuti ulama yang lain, mengikuti sunnah yang lain yang kita tidak memahaminya. Kita merasa benar, itu tidak masalah. Yang masalah adalah kalau kita sudah merasa benar kemudian merasa orang lain ini semuanya salah. Dan tidak ada kemungkinan kebenaran bagi mereka. Kita harusnya dalam poin-poin yang itu disepakati, kita yakin bahwasanya itu adalah kebenaran yang satu dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi dalam perkara-perkara kebenaran yang samar bentuknya, artinya 60% lebih condong benarnya, 70% lebih condong benarnya, 80% lebih condong benarnya. Tapi masih ada kemungkinan kebenaran ini salah di kemudian hari dengan tambahnya ilmu yang kita dapatkan. Kita tidak boleh meyakininya seperti meyakininya yang di awal tadi. Apakah
kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu. Kita yakini kewajibannya itu sebagaimana kewajiban kita menjaga berjamaah di masjid? Tentu tidak bisa. Dua hal yang berbeda. Kewajiban sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan kewajiban setiap individu, setiap orang melaksanakan sholat berjamaah itu adalah kewajiban yang ini diperdebatkan para ulama. Tidak bisa kita sejajarkan. Maka orang yang boleh berbicara tentang ilmu dan menyampaikan ilmu itu hanyalah orang-orang yang mengetahui tingkatan-tingkatan ilmu. Dia sudah bisa memilih. Ini perkara yang disepakati, ini yang diperdebatkan perdebatannya itu bisa ditoleransi, tidak bisa ditoleransi. Misalkan dalilnya seperti ini, alasannya seperti ini. Ini hanya orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki ilmu. Sedangkan pemula yang hanya mengandalkan semangat, maka sama sekali tidak bisa. Bahkan para talabatul ilm, para penuntut ilmu sekalipun, yang sudah ia memiliki riwayat kehidupannya dalam bergulat dengan ilmu, puluhan tahun dia belajar, apakah juga bisa dia langsung menerapkan ilmunya di tengah masyarakat? Belum tentu. Karena menyampaikan ilmu di masyarakat itu selain ilmu teori yang dapatkan, dia juga perlu pengalaman. Dia juga perlu mengenal lingkup sekelilingnya. Tidak bisa hanya semangat saja. Maka yang menjadi masalah adalah apa? Kalau seandainya orang-orang yang menyampaikan ilmu itu sungguh-sungguh mereka ulama, maka kegaduhan, keributan di tengah masyarakat itu bisa dipersempit. Tapi yang menjadi masalah, yang menyampaikan ilmu pun tidak berilmu. Ia memiliki ilmu, bisa diterapkan untuk dirinya. Dia mengetahui sumbernya, tapi dia tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikan ilmu. Padahal, bagaimana cara menyampaikan ilmu? Itu ilmu lain. Rasulullah SAW saja mengundur dan mengakhirkan sebagian syariat demi menjaga keselamatan umat ini dari keributan. Siapa yang tidak mengenal seorang munafik Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul? Orang munafik itu kan kafir. Sudah dia munafik, membuat kegaduhan, membuat makar, menghina Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW mengambil suatu tindakan untuk kemudian Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dihukum di khalayak ramai? Padahal seluruh sahabat sudah tahu dia ini seorang munafik, Rasul munafiqin. Semua tahu. Kalaulah dihukum pun, para sahabat akan memahami. Ini memang orang suka buat gaduh. Ini suka buat makar. Kalaulah dibunuh, para sahabat pun tahu. Ini memang sudah layak dibunuh. Tapi Rasulullah tidak mempertimbangkan itu saja. Rasulullah mengatakan apa? Saya takut ketika nanti saya membunuh ini, orang ini yang sudah selayaknya memang dibunuh. Karena seorang munafik, membuat gaduh, membuat makar. Menghina Rasulullah. Berupaya beberapa kali bersekongkol orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah. Kata Rasulullah, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai manusia berbincang Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Lihat, yang dipertimbangkan bukan bagian dalam, bukan para sahabat, tapi orang lain. Kenapa? Karena agama Islam pada waktu itu masih mulai. Masih mengajak manusia yang mayoritas pada waktu dalam kekufuran. Maka sangat sekali dipertimbangkan perkataan orang lain. Orang sekarang nggak pertimbangkan itu. Entah orang lain mau ngomong apa, yang penting saya menjalankan agama. Kan ini menjadi masalah. Lihat pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW takut? Rasulullah tidak takut. Tapi Rasulullah di sini mempertimbangkan kemaslahatan dengan sesungguhnya. Kata Rasulullah, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Sehingga orang tidak banyak berbincang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Di saat Rasulullah sedang mengajak manusia untuk masuk Islam, kalau Rasulullah mengambil keputusan Abdullah bin Ubay dipenggal, orang yang tadi tertarik akan takut. Jangan-jangan nanti kalau saya sudah masuk Islam, saya membuat kekacauan kegaduhan, saya juga dibunuh. Seperti kasusnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata Rasulullah tidak melakukan demikian demi menjaga apa? Demi menjaga keutuhan syariat ini. Maka sehingga penting sekali seseorang setelah mendapatkan ilmu itu, bukan hanya dia yang penting dapat ilmu, bukan hanya yang penting menerapkan.
Dia dapat ilmu, satu. Dia bagaimana cara mendapatkan ilmu. Ini ilmu yang lain. Bukan yang penting hadir di kajian. Karena hadir di kajian pun, kalau dia tidak, bagaimana dia cara memilih guru. Bagaimana dia memilih tema. Bagaimana dia mengedepankan hal-hal yang wajib atau tema-tema ilmu yang penting daripada ilmu-ilmu yang menyempurnakan. Dia akan kacau balau. Yang disenangi adalah tema-tema yang populer. Sedangkan tata cara beragama yang dasar pun dia tidak mengetahui. Cara bertauhidnya, dia masih banyak kebodohan di dalamnya. Cara tata cara sholatnya, bersucinya, puasanya, zakatnya, kewajiban-kewajiban yang mendasar pun dia banyak melalaikan. Tapi kalau ada tema yang booming, entah itu masalah urusan kelompok, entah itu masalah urusan negara, politik, dan seterusnya, dia semangat menggebu-gebu untuk ikut hadir dalam kajian tersebut. Tapi dalam yang mendasar, tidak. Ini penting. Berarti apa? Orang yang menuntut ilmu pun dia harus mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu. Orang yang menghadiri kajian taklim, bagaimana cara menghadiri kajian taklim. Dia mengetahui dengan siapa dia harus berguru. Kriteria guru seperti apa. Tata cara belajar itu seperti apa. Kemudian setelah dia mendapatkan ilmu ini, tahapan selanjutnya, bagaimana dia menerapkan ilmu. Karena ini ilmu lain. Karena tidak semua ilmu bisa kita terapkan. Sebagaimana Rasulullah tadi memiliki ilmu. Orang munafik itu hukumnya dipenggal lehernya. Tapi Rasulullah menerapkannya, tidak diterapkan. Rasulullah SAW ketika Fatah Makkah. Rasulullah menguasai Makkah. Kunci Ka'bah ada di tangannya. Ka'bah yang dibangun bukan sesuai dengan bangunannya Nabiullah Ibrahim. Ka'bah yang dibangun bukan sesuai dengan bangunannya Nabiullah Ibrahim. Apakah Rasulullah SAW datang dan merubah bangunan tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa? Rasulullah SAW pertimbangkan benar-benar. Kenapa? Karena orang-orang penduduk Mekah ini baru saja masuk Islam. Mereka butuh ditarik dan diperkuat keislaman mereka. Andai kata waktu itu Rasulullah langsung merubah Ka'bah, mungkin bisa jadi orang yang baru masuk Islam ini, yang mereka ini mengagungkan Ka'bah itu, kok Ka'bah dirubah lagi oleh Rasulullah, mungkin bisa keluar dari Islam. Sehingga Rasulullah mempertimbangkan. Padahal Rasulullah ingin sekali merubah Ka'bah itu sebagaimana dibangunnya Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah tidak melakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak hanya sebatas yang penting bagaimana menerapkan ilmu. Tapi Rasulullah mempertimbangkan ilmu ini kalau diterapkan nanti akan berdampak negatif atau positif. Mana lebih banyak maslahat atau mafsadatnya? Dan seterusnya. Setelah dia tadi mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana cara menerapkan ilmu, tidak cukup dia langsung terjun di masyarakat. Dia harus belajar bagaimana cara menyebarkan ilmu. Ini semua ilmu yang berbeda. Ilmu menuntut ilmu, ilmu. Ilmu menerapkan ilmu, ilmu. Ilmu menyuarakan ilmu juga ilmu yang berbeda. Makanya di sana pun sekarang ada di bagian kampus yang mengajar tentang ilmu agama, fakultas khusus apa? Usulud da'wah, usuluddin wa da'wah. Khusus bahas tentang apa? Ilmu agama, ilmu keyakinan dan dakwah. Bagaimana seseorang itu berdakwah di masyarakat, bersosial dan seterusnya. Kenapa? Karena memang menyebarkan ilmu itu nggak bisa kita menyebarkan sebagaimana kita dapatkan. Kita perlu trik, kita perlu strategi, kita perlu pendekatan dan seterusnya. Makanya yang sering terjadi adalah ketika seseorang sudah memiliki ilmu yang dianggapnya sudah cukup, kemudian dia menerapkannya pun sudah nyaman, lalu kemudian dia langsung diterapkannya di masyarakat. Padahal tidak seperti itu ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu dengan cara yang benar. Menerapkan ilmu dengan cara yang benar, dia masih membutuhkan bagaimana cara menyebarkan ilmu dengan cara yang benar. Kegaduhan yang terjadi di antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang ada seringkali berawal mula dari ilmu yang tidak ada tapi sudah terlontarkan dan terucap. Pengklaiman. Kelompok sana itu begini karena memang menganggap 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata setelah didalami
Itu bukan hanya kelompok sana, ternyata ada dasarnya. Ternyata ada ulama yang mengatakannya. Padahal dia dari awal sudah mengatakan apa? Itu perkara yang tidak benar, itu perkara yang menyimpang, dan seterusnya. Kenapa? Karena kekurangan ilmu tadi. Makanya kembali lagi, orang yang tidak mengetahui tingkatan-tingkatan masalah dalam beragama, jangan sekali-kali berbincang dan berbicara tentang agama. Cukup katakan, saya lebih condong begini, selesai. Saya akan mengamalkan begini karena ini lebih sreg, lebih nyaman di hati saya. Tapi kemudian kita mengharuskan orang seperti diri kita, ini yang harus dipelajari secara tingkatan ilmu tadi. Sudahkah kita benar mengambil ilmu kita? Ini pun masih banyak orang salah. Sudahkah kita benar menerapkan ilmu agama yang kita bisa terapkan? Ini pun masih banyak salah. Sudahkah benar kita menyampaikan ilmu agama kita? Ini juga masih terjadi bermasalah. Sehingga penting sekali al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di zaman tersebarnya kebodohan, maka sorotan harusnya di sini tersorot. Karena di saat tersebarnya kebodohan, kualitas para ulama dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran pun akan semakin berkurang. Orang-orang yang diberi panggung untuk berceramah zaman sekarang, apakah ilmunya sama seperti orang-orang yang memiliki panggung pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in? Tentu jawabannya berbeda jauh. Karena kualitas ilmu yang semakin menurun ini pun, dan kebodohan yang semakin meningkat pun, kebodohan itu bukan hanya kepada orang umum saja, bahkan di kalangan ulamanya pun ada hal-hal yang itu bagian dari kebodohan dirinya. Tapi karena mungkin kesemangat yang luar biasa, sehingga apa yang terjadi? Ia menyampaikan sesuai dengan semangatnya dan terjatuh dalam kesalahan. Disinilah pentingnya seorang yang menyimak, seorang yang awam itu menyerap ilmu. Saya sering menasihati orang awam itu silahkan menampung ilmu, tapi nanti untuk menerapkannya dia menyaringnya. Tidak semua ilmu diterapkan. Dia kembali lagi kepada ilmu yang lebih menenangkan dirinya, ilmu yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu yang diterapkan. Tapi silahkan tampung. Sehingga ketika dia menampung ilmu, setidaknya dia sudah mengetahui, oh di sana itu dasarnya begini, oh di sini itu dasarnya begini, itu bantahnya di sana. Dia hanya menampung saja, tapi tidak masuk dalam perdebatan yang tidak ada ujung pada akhirnya. Dia cukup dia mengetahui, cukup dia mengamalkan apa yang diyakini, habis itu selesai. Sedangkan perdebatan, serahkan kepada orang-orang yang berhak untuk berdiskusi. Mengajak manusia untuk kebaikan, yang itu diperdebatkan, silahkan serahkan kepada orang-orang yang memiliki kompeten dan kompetensi. Tapi yang menjadi masalah, yang menjadi PR besar, yang menjadi masalah pun bukan pada tingkatan orang awamnya. Tapi mereka yang menyampaikan ilmu pun, karena kualitas ilmu semakin berkurang, kebodohan yang disampaikan pun juga tersebar. Sehingga menyampaikan ilmu, terkadang tidak mengetahui tingkatan masalah, tapi karena semangat, akhirnya dia menyampaikan, yang disampaikan diterima oleh orang yang awam tadi yang bodoh yang orang awam tadi yang jahil tadi pun menyampaikan dengan semangat yang disampaikan oleh gurunya, akhirnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka poin pentingnya dengan mudahnya, kita cukup kembali dalam teori dasar dalam kita berkehidupan. Kita ini tidak mungkin melakukan sesuatu dalam kehidupan kecuali dengan ilmu yang cukup. Seseorang bisnis, tidak mungkin dia akan membuka bisnis kecuali dipelajari detail dia. Orang dia akan mengambil jurusan kuliah, dia pun akan mempelajari detail dia. Tapi kenapa kalau kita mengucapkan dalam perkara agama sembarangan aja? Tidak mendalami betul-betul. Satu referensi sudah cukup, padahal di sana ada ribuan referensi yang mungkin berbeda. Coba orang berbisnis, mau dia buka bisnis, dia panggil konsultan ini, panggil konsultan itu, panggil konsultan ini. Dia pertimbangkan matang-matang. Tapi kalau beragama, cukup satu, selesai. Yang penting kita berani ngomong. Yang penting yakin begitu. Ini menjadi masalah. Dan kegaduhan timbul dari ini masalahnya. Ketika tidak lagi didasari ilmu, ketika mengucapkan, ketika bersikap, ataupun ketika beramal. Mungkin waktunya sudah cukup ya? 7:30. Begitu Mas Andi, atau masih ada waktu? 1 jam insya Allah sudah cukup. 1 jam lebih sedikit. Namun pada akhir kesempatan pagi hari ini, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum nanti ditutup dengan kafaratul majlis. Persilahkan mungkin kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ilmu yang kita dapat hari ini jelas. Alhamdulillah. Itu kan pertimbangannya begitu. Jadi kalau ilmu jelas itu tidak ada pertanyaan. Atau saking rumitnya jadi nggak tahu bertanya dari sebelah mana. Jadi kemungkinannya hanya dua. Ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu sangat jelas sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Atau ilmunya itu sangat rumit sehingga kita juga bingung mau tanya yang sebelah mana, begitu. Tapi semoga yang kedua kemungkinan ini tidak gitu. Kemungkinan yang pertama insya Allah. Insya Allah kita sudah memahami, tersampaikan apa yang kita inginkan atau kesempatan pada pagi hari ini. Begitu, nampaknya tidak pertanyaan. Oh ada, di depan sini. Biar pakai mikrofon, biar masuk ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz untuk menyikapi kita yang tidak berilmu dalam masalah perbedaan? Itu aja. Cukup. Bagaimana sikap kita bagi seorang yang tidak memiliki ilmu sebagai pemula dalam perkara perbedaan? Maka jawabannya adalah bagi kita seorang pemula itu tampung saja ilmu yang ada. Kemudian kita condong kepada yang paling kita nyaman, yang paling hati-hati. Itu sangat mudah. Lalu setelah kita dapatkan perdebatan yang ada, ya sudah cukup. Yang penting kita sudah dapat ilmunya dengan perdebatan yang ada, kemudian kita tidak ikut ribut dalam perdebatan yang ada. Tampung saja. Yang sering terjadi adalah seorang itu kan sering mengajinya di berbagai ustadz, di berbagai ulama. Di satu majelis dia condong kepada ini, pindah majelis yang lain condong lagi, beda lagi. Tidak mengapa kalau itu adalah tingkatan ilmu, tahapan dalam menuntut ilmu. Tapi jangan sampai baru duduk satu majelis, diterapkan, ikut komentar. Pindah ke majelis lain, diterapkan, ikut komentar. Pindah majelis lain, diterapkan, ikut komentar. Dan setiap penerapan dan setiap ilmunya berbeda-beda. Akhirnya orang apa? Terombang-ambing, tidak jelas. Cukuplah seseorang itu ketika belajar sebagai pemula, tampung saja. Tapi kemudian kita punya filter. Apa yang harus kita kerjakan? Setidaknya saya ingin mengerjakan yang paling hati-hati. Kalau dia tidak punya filter, misalkan dia tidak tahu dalilnya, tidak tahu, kerjakan yang paling hati-hati. Misalkan ada satu mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ya saya akan menjaganya. Menjalankan yang wajib. Sekalipun dia tidak meyakini yang wajib, tapi setidaknya saya menjaganya. Ada yang mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya mubah. Misalkan dia lebih terjaga, oh saya lebih terjaga, saya meninggalkannya. Dan seterusnya. Mudah sekali. Mudah sekali. Tapi yang menjadi masalah, yang memperumit dan memperkeruh suasana adalah dia baru mendapatkan ilmu, 1-2 referensi, kemudian bukan hanya diterapkan pada dirinya, pun juga ikut membuat gaduh. Akhirnya harusnya bisa dimudahkan, diselesaikan di antara para ulamanya, tapi karena arus bawahnya sudah semakin gaduh, akhirnya ulamanya pun tertekan dengan masyarakat yang di bawahnya, pun mereka tidak bisa damai. Seringkali perdamaian di kalangan para ustadz, para ulama yang mereka berselisih, itu terhalangi bukan karena keilmuan mereka, tapi terhalangi karena demi menjaga masyarakat di bawah. Yang sudah saling gontok-gontokan, sudah saling berdebat, sudah nggak bisa didamaikan. Nanti kalau dia nyebrang, ya sudah dia akan ditinggalkan. Demi menjaga itu akhirnya apa? Tidak terjadi perdamaian. Berarti akhirnya kita orang awam ini mengorbankan ulama. Yang mereka harusnya bisa berdamai. Tapi karena semangat kita yang berlebihan, kita kemudian ribut, akhirnya terjadi permasalahan. Ini akhirnya kegaduhan yang tidak ada akhirnya. Maka benar dikatakan rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi. Ada pertanyaan lain mungkin? Nah, Pak Puji, monggo. Satu. Terima kasih Ustadz. Ini semakin ngetren Ustadz ya. Bahwa di kalangan ikhwan kita, teman-teman kita ini sering mengatakan kita tidak boleh hizbiyah. Kita jangan sampai jatuh kepada fanatisme macam-macam. Jebulnya malah dia tanpa sadar terjebak kepada hizbiyah. Nah, terlepas apakah dia pemahaman ilmu agamanya cukup atau tidak, ini kalau kita lihat itu semakin santer. Apalagi kalau dibumbu-bumbui dengan misalnya ini dari aktif di sini, aktif di sana, berjamaah di sini, berjamaah di sana. Akhirnya ya bijaksana, bijak sini gitu loh Ustadz ya. Nah ini mohon penjelasannya
bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Saya kalau khair Ustaz. Jadi dalam praktek beragama kita seringkali kita terjebak dalam sesuatu yang kita larang. Kita menghindari fanatisme, tapi sebenarnya kita mengundang fanatisme lain. Kita ini sedang menghindari mengkultuskan seorang guru, tapi kemudian dia mengkultuskan guru yang lain. Sering terjadi begitu. Jadi kalau mudahnya dia ingin terbebaskan dari fanatisme yang lama, tapi justru pindah kepada fanatisme yang baru. Ini biasanya didasari karena keilmuan agama yang tidak cukup. Perhatikan saja, orang-orang yang fanatik dalam satu kelompok dan komunitas, itu biasanya di komunitas sebelumnya dia juga orang yang fanatik. Jadi pindah itu bukan ilmu yang didapatkan, tapi memang syahwatnya. Ada ilmu baru di sini, lebih menarik daripada yang di sini, akhirnya dia tertarik di sini. Tapi bukan itu. Akhirnya apa? Memusuhi komunitas lamanya, dan dia membuat fanatisme yang baru ini. Ini menjadi masalah. Benar, sekarang orang misalkan kita menolak ormas, kita menolak yayasan, karena itu semua akan membuat fanatisme. Ungkapan kita ini, menolak ormas, menolak yayasan, ini menjadi slogan. Dan slogan ini menyatukan kita dalam satu pemikiran. Itu fanatisme baru. Kan begitu. Fanatisme baru. Berarti orang yang menolak yayasan, orang yang menolak ormas, itu sama seperti kita. Orang yang tidak berarti berbeda. Ini kan fanatisme baru. Padahal dia tadi tujuan menolak yayasan dan menolak ormas, dia lari dari fanatisme. Maka hakikatnya fanatisme itu ada di mana-mana. Di kelompok ibu PKK pun banyak fanatisme. Di kelompok manapun, kelompok perdagangan, kelompok bisnis, kelompok fanatisme mana macam-macam. Masjid pun bisa. Maka jangan dikira kalau kita sudah tidak memiliki ormas, tidak memiliki wadah, kita itu terbebaskan dari fanatisme. Ada ide-ide besar yang itu mengumpulkan kita. Terlepas kita, oh enggak, di sana tidak ada ketua, di sana tidak ada wakil ketua, di sana tidak ada satu orang, tapi kita dikumpulkan dalam ide besar. Dan ide besar ini bukan sesuatu yang qat'iyat atau yang disepakati dalam beragama. Misalkan komunitas yang misalkan memilih kalau subuh tidak kunut, ada ide besar, sama-sama tidak kunut subuh. Sekalipun, oh saya masjidnya di sebelah sana, masjidnya sebelah sini, komunitas saya ini, ormas saya ini. Tapi dia sama-sama. Tidak kunut subuh. Ada ide besar. Akhirnya mereka apa? Fanatik kepada satu pendapat. Menafikan pendapat yang lain. Sebagai contoh. Jadi fanatik itu bukan hanya kepada satu orang, satu ormas, satu wadah. Terkadang fanatik dalam ide yang sama. Itu juga fanatik menimbulkan. Ketika seseorang melihat kawannya, oh ini dia berjenggot, ini dia misalkan di atas mata kaki pakaiannya. Berarti ini sama dengan kita. Selainnya tidak sama. Ini fanatisme baru. Fanatik kepada mana? Kepada ide besar. Bukan kepada seseorang. Memang tidak ada sosok tertentu yang dia menjadi panutan. Tapi dia ada ide besar yang dia fanatik di dalamnya. Dengan artian dia fanatik, kalau hanya sebatas dia menjalankan dan meyakini sebagai kebenaran, tidak masalah. Yang menjadi masalah, ketika dia sudah meyakininya, kemudian menafikan kemungkinan adanya kebenaran di ide-ide yang lain dan pada komunitas yang lain. Ini yang menjadi masalah. Penafian inilah yang menjadi masalah. Kalau kita yakin, memang kita harus menjalankan amalan itu harus yakin. Gimana kita menjalankan amalkan kita ragu? Kita harus yakin kita dalam keadaan benar. Tapi yang menjadi masalah, kita ini sudah yakin, kita juga itu semua salah. Harusnya kita melihat terutama dalam hal-hal yang diperselisihkan. Menurut saya benar, menurut dia juga benar. Menurut dia. Menurut saya yang benar begini, menurut dia yang benar begitu. Jadi yang benar menurut saya ini, yang benar menurut itu. Tidak kemudian menurut saya yang benar begini, dia salah. Iya, menurut saya dia salah. Tapi menurut dia itu benar. Sehingga tidak kita bisa memudah menghukumi seseorang. Lari dari suatu lubang masuk kepada lubang yang lain. Itu sering terjadi. Lari dari fanatis kepada seorang guru, datang lagi ormas,
terjadi fanatik baru. Lari dari ormas, membuat yayasan, datang lagi fanatik baru. Lari dari yayasan, membuat ide-ide besar dalam berkehidupan, lari lagi dalam fanatik baru. Semuanya bisa dilakukan kalau itu namanya fanatik. Dari siapapun. Sehingga itulah pentingnya, berulang kali saya katakan, orang umum itu sangat mudah sebenarnya. Kenapa? Karena dirinya ini terbebaskan. Tidak ada tekanan dia seharusnya. Tidak ada penindasan dalam praktek beragama seharusnya. Dia mau milih mana aja seharusnya bebas. Sekalipun dalam keseharian kita, kalau orang sudah masuk dalam komunitas tertentu dan kemudian dia ada satu dan selisihi, maka dia akan dikucilkan. Tapi kita sangat yakin setiap perkumpulan, setiap komunitas itu ada orang-orang yang moderat, ada orang-orang melampaui batas, ada orang-orang yang bermudahan. Seluruhnya begitu. Dan kita harapkan dalam setiap komunitas adalah orang-orang yang moderat ini. Karena dengan adanya mereka, ide-ide besar itu akan bertemu dan bisa berkumpul bersama. Tapi mayoritas komunitas, mayoritas kelompok itu mana? Yang berlebihan, yang berpegang dengan komunitas. Itu paling banyak. Makanya tidak bisa kumpul. Tapi yakinlah, setiap komunitas, setiap perkumpulan, pasti ada orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang moderat. Itulah yang akan mempertemukan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan disitulah fungsinya orang awam. Ambillah ilmu silahkan, kemudian pilihlah ilmu itu, saringlah ilmu itu dengan filter yang kita sudah miliki. Kemudian kita terapkan. Sedangkan berkomentar dan seterusnya, cukuplah kita berkomentar pada hal-hal yang disepakati. Contoh misalkan kalau ada orang misalkan menyerukan melepaskan hijab, atau menyerukan LGBT, atau menyerukan sesuatu yang bertentangan jelas-jelas dengan syariat Allah. Nah, kita suarakan suara kita. Semua kaum muslimin akan bersatu di sini. Tapi kalau dalam perkara-perkara juz'iyat atau yang perkara-perkara yang bagian-bagian dalam beragama ini akan memperkeruh suasana. Andai kata seseorang itu memulai dakwahnya dengan hal-hal yang paling penting yang disepakati umat, maka umat ini akan mudah sekali disatukan. Tapi yang menjadi masalah ketika dakwah itu dimulai dari cara berpakaian, dari cara beragama yang mendetail, akhirnya memperkeruh suasana dan umat semakin berantakan. Maka disinilah ini tugas besar bagi para duat ilallah, para da'i kepada Allah, agar mereka meningkatkan ilmu dan mereka benar-benar mendalam dan amalan serta ucapan mereka benar-benar ditimbang dengan ilmu yang mereka miliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu sudah cukup atau ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ya, silakan sini dibawa. Semoga ini yang terakhir ya. Afan Ustadz, ana mau tanya bagaimana cara menyikapi teman yang dimana dia telah mengikuti kajian sunnah dengan waktu yang lama, tetapi di saat ada teman yang ingin mengajaknya untuk menghadiri kajian sunnah di tempat yang lain, dia tidak mau dengan alasan khawatir terkena syubhat dan selalu tanya tentang gelar yang didapat, lulusan mana, apa nasihat yang ahsan untuk diberikan. Syukran jazakumullah khairan. Ini sering terjadi. Maka kembali lagi, apabila kita memang tidak serak dengan kajian orang tertentu, ustadz tertentu, kita cukup tidak hadir. Tapi tidak perlu kita komentari, ustadz itu begini, ustadz itu begini, ustadz itu begini. Itu bukan ranah antum. Saya tidak cocok karena apa yang ilmu saya dapatkan bertolak belakang dengan ustadz itu. Saya nggak hadir. Silahkan, nggak ada masalah. Pilihan. Tapi kemudian membuat kegaduhan. Antum hadir di dia, antum hadir di majlisnya dia, antum sudah mulai menyimpang. Ini yang menjadi masalah. Kalau itu pilihan pribadi tidak hadir. Misalkan ada orang-orang yang tidak hadir di ustadz fulan A. Karena menurut dia ilmunya itu bertentangan dengan ilmu yang didapatkan dari gurunya. Enggak masalah dia tidak hadir. Tapi kalau tidak hadir jangan juga menambah gaduh. Sudah tidak hadir menambah gaduh lagi. Ketika ada orang lain temannya ikut kajian itu, antum sudah mulai menyimpang. Karena antum berguru dengan ustadz yang ini mulai koreksi dan bla 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 bla. Kembali lagi, diskusi di kalangan para ustadz itu biarkan urusan mereka. Koreksi di antara mereka itu biarkan koreksi di antara mereka. Sedangkan kita cukup mengoreksi diri kita sendiri. Tata cara beragama kita. Jadi mudah sekali bagi orang awam sebenarnya. Andai kata di sini ada jamaah sekalian yang tidak cocok dengan saya, silakan jangan hadir di majlis saya, nggak masalah. Tapi jangan kemudian terus memprovokasi yang lain. Saya pernah hadir itu catatan salahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang menjadi masalah. Karena dia meyakini apa? Menyampaikan kebenaran itu harus, mengingkari kemungkaran itu harus. Ini lagi kembali lagi tadi.
kebenaran yang tingkatannya itu di mana, kemungkaran yang tingkatannya itu di mana, seberapa ilmu yang kita ketahui tentang orang ini, seberapa ilmu yang kita ketahui tentang tingkatan kebenaran dan kebatilan yang kita harus ingkari. Yang terjadi hanyalah ilmu yang didapat, semangat yang akhirnya menggebu-gebu, akhirnya injak sana, injak sini. Ini yang menjadi masalah. Yang kasihan adalah jikalau kemudian hari orang ini dibukakan Allah Azza wa Jalla pintu ilmu dari yang lain. Setelah dia melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya, setelah dia mengomentari ini, menyesatkan itu, dan seterusnya, yang terjadi apa? Setelah dia mendapatkan, ternyata saya dulu salah. Berani nggak sekarang mengakui kesalahan? Minta maaf kepada orang-orang yang telah engkau zalimi. Bahkan terkadang orang yang engkau telah katakan sesat, menyesatkan, terzalimi, sudah pun wafat. Apa yang engkau bisa lakukan untuk dirinya? Minta maaf pun tak bisa. Yang terakhir bisa, ya minta ampun kan, minta rahmat untuk dirinya. Bisa. Ini kan berbahaya. Makanya jangan sekali-kali kita berani berbicara, berani mengambil sikap. Sekalipun itu adalah diperintahkan atau diserukan oleh ustadz kita. Kita orang awam itu lebih bebas. Ucapan seorang ustadz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu adalah ucapan firman Allah dan sabda Rasul yang jelas kedudukannya dalam tingkatan beragama. Yang disepakati ulama tentang kewajiban atau keharaman. Itu saja. Sedangkan yang diperdebatkan perkara-perkara yang baru ataupun perkara yang lama sudah ratusan tahun diperdebatkan, sekalipun itu diserukan oleh seorang ustadz dengan berlabel doktor, magister ataupun apapun itu, puluhan tahun dia belajar, maka tidak mengikat. Satu-satunya ucapan yang mengikat itu dalam bidang syariat adalah ucapannya qadhi atau hakim. Itu yang mengikat. Sedangkan fatwa tidak mengikat. Andai kata kita tanya kepada seorang ulama kemudian mendapatkan fatwa ini haram, apakah kita wajib mengikuti? Tidak wajib. Sekalipun ulama ini mengatakan kamu harus mengikuti pendapat saya, sekalipun kemudian dia bertanya kepada yang lain dan ternyata yang lain mengatakan itu tidak haram, kemudian dia mengikuti yang lain, maka perkataan ulama, perkataan para ustadz itu tidak mengikat bagi kita. Yang mengikat adalah dasar-dasar beragama, itu mengikat. Tapi kelebihannya yang menyempurnakan dalam beragama, yang diperdebatkan itu sama sekali tidak mengikat. Sekalipun guru kita yang mengajari kita, orang-orang yang mengikat. Saya memiliki pelajaran yang berharga dari guru kami, Syekhuna Abdul Hasan As-Sulaimani hafizahullahu wa ra'ah. Beliau mengatakan, di antara guru-guru kami dulu, ada tipikal guru yang dia itu mengharuskan murid itu mengikuti gurunya. Tapi kita dengan belajar, kita tahu bahwasanya ini tidak benar. Maka ketika saya menjadi guru bagi kalian, saya tidak terapkan metode demikian. Ini pelajaran berharga sekali bagi saya pada waktu itu ketika tinggal di Ma'rib. Beliau mengatakan, di antara guru-guru saya dulu, memang ada tipikal guru yang dia itu mengharuskan muridnya mengikuti dirinya. Ketika berbeda, dia harus diskusi dan harus ada akhirnya. Kamu harus ikut saya atau berbeda, udah begitu, nggak bisa. Akhirnya beliau mempelajari itu dengan bertambahnya ilmu, akhirnya menyadari ini sikap yang tidak benar. Sekalipun tetap seorang guru ini tetap dihormati, dimuliakan, tapi sikap ini tidak boleh saya wariskan kepada murid-murid saya. Maka beliau memberikan kebebasan kepada murid-muridnya. Itulah pelajaran yang saya dapatkan ketika berguru kepada beliau, hafizahullahu wa ra'ah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga itu adalah bagian ilmu yang bermanfaat. Dan itu juga bagian ilmu yang kita dapatkan sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita bersikap. Dan semoga Allah Azza wa Jalla sebagaimana menambahkan ilmu yang bermanfaat ini, juga menerima seluruh amalan-amalan yang kita telah lakukan atau yang akan kita lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kembali lagi kita mempertemukan di majlis yang lain, di majlis yang mulia. Lalu kemudian kembali lagi dipertemukan di surga Allah Azza wa Jalla dalam keadaan iman bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang-orang saleh di surga Allah Jalla wa Ala. Cukup sampai di situ, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.